Ya Allah, dulu saya ini tidak pernah saya ini berzina ya Allah. Kok saya ini punya dosa berzina ini? Seperti itu besok contohnya lah seperti itu kira-kira. Apa katanya Allah? Kamu dulu kan mengadakan orkes tuh. Gara-gara nonton orkes orang itu ketemu. Gara-gara ketemu akhirnya dia janjian berzina. Jadi sebab kamu kemaksiatan yang kamu adakan dia berzina, kamu juga dapat bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh, para pengunjung surganya Allah yang ada di dunia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita setelah 1 minggu kita tidak berkumpul. Pada pagi hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan iman yang masih ada di hati kita masing-masing, dalam keadaan semangat yang juga masih ditaruh di hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini yang sebab karena Allah, sebab ingin mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah kita juga tetap dikumpulkan semacam ini bersama junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kata Allah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, bihablillah, dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa talinya Allah? Talinya Allah itu Al-Quran. Apa talinya Allah? Hadis. Itu talinya Allah. Suruh berpegang teguh sama itu oleh Allah. Semua siapapun sama-sama. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Jangan tukaran. Jangan sampai tidak rukun. Ini artinya apa? Orang kalau sudah berpegang kepada Al-Quran, pasti orang itu akan menemukan kedamaian di situ. Artinya apa? Ketika orang sudah tidak mau berpegang kepada Al-Quran, pasti akan bercerai. Pasti akan tidak bersatu sudah. Karena rujukannya bukan Al-Quran. Karena rujukannya bukan hadis, tapi rujukannya adalah akal. Kalau sudah akal yang dijadikan imam,
kalau sudah akal dijadikan rujukan, pasti semua ngaku benar. Pasti begitu. Nah, tapi kalau ada permasalahan di dalam kehidupan kita, siapa yang tidak punya masalah di dalam kehidupan ini? Dipikir kita kan habisnya ini selesai. Paling pokoknya ini selesai. Selesai wes. Tidak taunya belum selesai, datang lagi yang baru. Ya kan begitu. Tidak akan selesai. Kapan selesainya? Mati. Jadi kalau ingin selesai permasalahan harus mati. Jadi selama hidup pasti akan ada masalah. Terus itu. Sampai kapan? Sampai sebelum mati. Pokoknya jangan berharap kita ini mari ini selesai. Tidak kira selesai. Ada lagi permasalahan baru. Terus begitu. Sehingga Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi berpegang teguh kepada talinya Allah Al-Qur'an. Jadi artinya setiap kita mendapatkan satu permasalahan, maka cari di dalam Al-Qur'an ini lengkap sudah petunjuk. Kan dulu pernah ingat saya, kalau ada kabar, ini kan sekarang yang menjadi penyebab ini terjadinya tidak kerukunan, tidak keharmonisan di dalam keluarga, di dalam bertetangga. Ini kan karena kita tidak berpegang kepada Al-Qur'an. Jadi rujukannya ini akal. Menurut saya ini salah. Nah ini kalau sudah menurut saya, jelas sudah. Tidak kira ketemu sudah. Katanya saya, menurut saya, ini salah. Katanya Pak Abbas, menurut saya ini salah. Terus, katanya Pak Karim, menurut saya ini begini. Tidak kira benar. Tapi kalau sudah menurut Al-Quran, saya, Pak Abbas, Pak Karim, harus ikut. Senang tidak senang harus ikut. Selesai. Jadi rujukannya satu sudah. Satu Ustaz. Kalau menurut akal, kepalanya kita tidak sama. Nah ini satu. Kenapa? Karena tidak mengembalikan satu permasalahan kepada Al-Quran. Tidak mengembalikan permasalahan kepada hadis. Nah pertanyaannya, kita mau mengembalikan Al-Quran sama hadis, tapi kita kan tidak ngerti sama isinya. Nah ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Sehingga merasa perlu mengaji inilah. Disinilah tuntutan kenapa kita harus ngaji di sini supaya kita sedikit tahu akan tujuan daripada Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak pertengkaran ataupun banyak kejadian sehingga menyebabkan ketidakrukunan, keharmonisan di dalam bertetangga, dalam berkeluarga. Itu karena ketika kita ini menerima satu kabar, menerima berita, ini kita ini kurang teliti, langsung menerima di tengah masyarakat ini. Ditelan mentah-mentah. Padahal Al-Quran lagi, Al-Quran. Apa katanya Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik, fasik ini ya orang elek itu, gampangnya fasik ini orang sholat tapi di luar sholat tidak mengaplikasikan daripada mana sholat itu, ya fasik, ya, itu fasik. Nah, pokoknya orang elek lah, orang elek datang kepada kamu membawa berita kabar yang tidak gena, yang tidak enak, maka apa katanya Allah? Allah yang nyuruh, fatabayyanu, suruh teliti, suruh periksa dulu ini kebenarannya. Makanya kenapa hadis itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, kan begitu, macam-macam. Kenapa? Ternyata bukan hadisnya yang salah, yang bawa ini meragukan, ini pernah bohong satu kali. Itu sudah tidak bisa mengeluarkan hadis. Tapi kalau kita ini berbohong berkali-kali bawa kabar, ya diterima tetap. Nah ini kan yang jadi permasalahan. Makanya kenapa hadis itu macam-macam. Siapa ini yang bawa? Katanya siapa kamu? Katanya apa?
Oh, ini ternyata yang membawa kabar ada pernah bohong satu kali. Hadisnya langsung turun derajatnya. Biasanya sohe langsung turun ke hasan. Jadi bukan hadisnya yang salah, tapi yang ngasih kabar ini ada bohongnya, pernah bohong ini fatal akibatnya sampai ke sana. Masya Allah ini. Apalagi kita, makanya kalau yang menjadi sumber perpecahan, Pak, kita ini tidak tabayyun, tidak meneliti dulu, langsung hanya katanya apa kata Nabi? Kafa bil mar'i kadziban. Cukup seseorang itu dikatakan pembohong kapan? Ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Mereka itu bercerita atau menyampaikan kabar itu sumbernya hanya katanya. Sumbernya hanya mendengarkan saja. Itu sudah walaupun benar, kata Nabi pembohong itu sudah. Beritanya benar. Betul jatuh. Betul. Tapi dari siapa? Katanya ya. Itu sudah kata dalam agama, itu sudah pembohong. Bohong sudah itu. Walaupun benar, tapi itu masuk kelas bohong. Masya Allah, sampai ke sana ya. Makanya di dalam Al-Quran, fatabayyanu. Kenapa kalau sudah tidak tabayyan? Antusibu qauman bijahalatin. Karena kita kalau tidak teliti, sehingga kita kesana kemari, akibatnya akan merugikan satu masyarakat, satu kelompok, karena ketidaktelitian kita, karena kecerobohan kita, menyesal akhirnya kita. Nah ini saudara, menyesal akhirnya. Nah ini Al-Quran ini, kalau kita berujuk ini, insya Allah selesai semuanya, akan aman. Jadi Al-Quran ini sebagai rujukan, Masya Allah, luar biasa. Baik para jamaah sekalian, melanjutkan itu sekedar renungan, acuan supaya sedikit demi sedikit kita ngerti bagaimana Al-Quran menuntun kita. Dan juga hadis Nabi bagaimana memberikan petunjuk, memperjelas daripada isinya Al-Quran. Nah, khususnya pada seperti ini, apa kata Nabi? Tuba li abdin, beruntung seseorang itu, ja'alahullahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarri. Sangat beruntung seseorang itu yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka daripada kebaikan-kebaikan dan menjadi penutup daripada kejelekan-kejelekan. Beruntung orang itu. Ya seperti sampean sekarang ini hadir ke pengajiannya ini. Ini apalagi yang merintis mulai datang dari awal terus membuka terus. Beruntung orang itu. Kita datang seperti ini menjadi perintis, itu sudah Allah yang menentukan. Allah yang menjadikan kita seperti itu. Sehingga ada kemaksiatan yang jelek-jelek akhirnya tertutup dengan sendirinya dengan kegiatan yang kita adakan. Hebat orang itu. Tapi wawailun, celaka siapa? Di abdin ja'alahu Allah, seorang hamba yang dijadikan oleh Allah miftahan lasyarri mighlaqan lil khairi, sebagai pembuka daripada kejelekan-kejelekan dan penutup daripada kebaikan-kebaikan. Mengadakan suatu kegiatan yang sifatnya elek, kegiatan sehingga yang sebelumnya di sini ada pengajian, gara-gara ada kegiatan yang sampean adakan, di sini pengajiannya buyar dan orang-orangnya ke sana semua. Bahaya. Bahaya. Banyak ya di tengah masyarakat seperti itu. Celaka katanya Nabi. Contoh, di situ ada pengajian. Terus karena ada kegiatan yang sifatnya akan dihadiri rame, tapi sifatnya maksiat, akhirnya pengajiannya ditutup. Akhirnya orang yang biasanya duduk di pengajian lari ke sana juga. Waduh, bahaya itu. Iya. Makanya jangankan seperti itu ya. Kan pernah dulu saya sampaikan, banyak orang besok di akhirat ini, di kitab lupa saya kitabnya itu. Ada orang ini besok di akhirat
terkejut mendapatkan pahala, sedangkan dirinya tidak pernah mengerjakan pahala itu. Sebaliknya juga banyak orang yang juga terkejut mendapatkan dosa, padahal dia dulu tidak pernah mengerjakan dosa itu. Protes. Ya Allah, saya yang dapat pahala sih, ya kayak kita ini tidak pernah, tidak pernah mikir, tahu-tahu dikirimi duren. Kita tidak pernah mesen duren ini, moro-moro dikirimi duren. Coba, ya tidak kira ngomong kalau masalah yang enak kan. Kalau yang enak-enak tidak pernah mikir terus ada, tidak kira tanya, tidak kira protes. Alhamdulillah, jangan ngomong-ngomong. Kan gitu kan. Jangan ngomong-ngomong, nanti ada orang yang tanya, malah begitu gitu. Kalau yang lain. Tapi ketika yang elek, protes besok gitu. Protes. Ya Allah, dulu saya ini tidak pernah saya ini berzina ya Allah. Kok saya ini punya dosa berzina ini? Seperti itu besok, contohnya lah seperti itu kira-kira. Apa katanya Allah? Kamu dulu kan mengadakan orkes tuh. Gara-gara nonton orkes orang itu ketemu, gara-gara ketemu akhirnya dia janjian berzina, jadi sebab kamu kemaksiatan yang kamu adakan dia berzina, kamu juga dapat bagian. Bodoh, berat ya. Makanya jangan jadi pelopor. Orang kan, iya itu kan dia kan panitianya ditanya, sampai mengadakan tempat berzina? Enggak, saya cuma orkes. Tapi penyebabnya dia ketemu di orkes itu, sehingga dari sebab itu dia terus, aduh, bahaya. Tapi kalau yang baik enak, ini sampean saya tidak pernah ngajar ngaji saya. Tapi kok saya dapat pahala ngaji? Ya, dulu sampean hadir ke pengajian, gara-gara melihat sampean terus hadir pengajian, orang itu ikut sampean hadir juga. Terus dia ngajarkan kepada anaknya juga hadir pengajian, terus istrinya juga hadir pengajian, dia ngajak tetangganya pengajian, itu gara-gara sampean jadi pahalanya sampean dapat. Masya Allah. Ini ya, ini luar biasa. Kan dulu ada kan seorang raja bangun masjid. Raja bangun masjid, pengumuman di Bulughul Maram. Di kitab Bulughul Maram. Ada seorang raja bangun masjid, diumumkan, pengumuman, raja mau bangun masjid. Saya mau bangun masjid. Awas ya, semua rakyat tidak boleh nyumbang. Hebat ya. Kalau sekarang kan harus nyumbang. Ayo yang belum nyumbang, monggo. Kalau sekarang malah yang tidak nyumbang diparani, dia ngomongi. Ini raja mau bangun masjid, pengumuman tidak boleh disumbang. Semuanya 100%, bahkan 1000% saya tanggung sendiri. Jangan sampai ada yang nyumbang. Kira-kira begitulah pengumumannya. Akhirnya dalam pembangunan dikasih spanduk namanya ditulis Masjid Raja. Masjid Raja lagi. Masjid Raja pokoknya tunggal wes, tidak ada sponsor-sponsoran wes. Suatu ketika masjidnya ini belum selesai, raja ini mimpi masjidnya namanya turun. Namanya ini diganti, ada yang nurunkan, ganti masjidnya Masjid Fulana gitu. Jadi tidak disebut, berganti namanya rakyat, salah seorang rakyat. Ya anggaplah sekarang Fatimah umpama, berubah jadi Fatimah. Terkejut raja, masa? Hanya tentaranya disuruh. Di masjid itu papan nama kok ganti nama Fatimah. Enggak raja, nama sampean tetap. Kok mimpi itu ya? Ya, malamnya lagi begitu, ganti namanya Fatimah itu lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya raja tahu masuk sampai 3 hari berturut-turut ini. Akhirnya pengumuman, kumpul semua namanya Fatimah. Dikumpulkan. Namanya raja ya, kira-kira kalau Pak Lurah sekarang semua satu Karangrejo
namanya Fatimah dikumpulkan. Saya harus mengumpulkan namanya Fatimah. Ditanya satu-satu. Setelah kumpul ditanya satu-satu. Fatimah, kamu nyumbang pembangunan masjid? Enggak, Raja. Enggak pernah nyumbang. Kamu bantu-bantu? Enggak. Satunya lagi. Singkat cerita, ada orang yang tua, ada perempuan tua renta, tinggal itu namanya Fatimah, istri Tagoni. Bu, sampean namanya Fatimah? Iya. Sampean bantu pembangunan ini masjid? Enggak bantu. Tapi kok namanya Fatimah? Coba ingat-ingat. Enggak pernah ya. Saya cuman dulu itu pernah, sampean itu yang ngangkut pasir kan sapi. Sapi itu yang ngangkut jikar itu ya. Kayak jikar itu kan ditarik sapi. Sapinya itu waktu istirahat, haus, mau minum. Tidak nyampe ke air di sampingnya itu, tidak nyampe. Di jalan itu kan tidak ada aspal gitu ya. Sehingga ada bekasnya air hujan, ada air di samping. Mau minum begini, tidak sampai. Jadi sama orang tua ini dikasih minum seperti itu. Diambilkan, diminumkan ke sapinya. Gara hanya ngasih minum ke sapinya, yang sapinya membawa pasir yang akan bangun masjid, jadi sebab pahalanya seperti membangun masjid. Datang kepada raja, Masya Allah. Jadi cuman gitu, langsung raja tersadar. Masya Allah. Nah ini kan pelajaran bagi kita ini, amal ini sebetulnya gampang. Jadi kalau kita menjadi pelopor kebaikan, kita akan memetik buahnya dari orang yang mengikuti, terus mengikuti, ila yaumil qiyamah. Itu yang disebut pahala jariyah. Dosa pun jariyah. Ya seperti yang saya katakan tadi. Ada orang, ya itu tadi, ngadakan orkes, terus dia tidak hanya di orkesnya saja, tapi sebab terus ngalir itu. Apalagi ada orang niru gara-gara dia adakan terus sampai kiamat, Masya Allah. Akan jadi aliran dosa terus. Kita mati, dosanya terus masuk kepada kita. Ini banyak orang niru perbuatan kamu. Pukul terus. Allah, naudzubillah. Summa naudzubillahi min dzalik. Semoga diselamatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan pelopor-pelopor kebaikan di dalam kehidupan kita. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, melanjutkan pengajian yaitu as-sunanu allati qabla shalah. Sunnah-sunnah sebelum salat. Ini ya. Sudah ujar kacir ya, tapi ya sudah baca sudah. Yaitu diantaranya sunnahnya salat, sunnah-sunnahnya sebelum melaksanakan salat yaitu adzan. Adzan itu sunnah. Adzan itu ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah kifayah. Jadi kalau tidak ada yang adzan, maka harus adzan. Tapi kalau sudah yang adzan banyak, tidak adzan tidak masalah, tidak dosa. Tapi kalau tidak ada yang adzan sama sekali, dosa semuanya. Jadi harus tahu hukumnya. Jadi tidak wajib. Adzan itu tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini sunnah yang lebih dekat kepada wajib. Jadi kapan itu? Ketika tidak ada di lingkungan itu, tidak ada adzan sama sekali, maka di situ sunnah muakkad itu berlaku. Tapi ketika yang adzan itu banyak, maka di masjid ini semua adzan, apalagi sekarang speaker sampai bingung yang mau jawab. Kadang masih sholat, ada lagi yang adzan ya. Di sini kalau subuh itu, di sini sudah sallallahu rabbuna, adalah baru adzan ya. 14 kan begitu kan, adzan macam-macam di situ. Nah, maka ketika seperti itu, salah satu masjid di situ jatuh sunnah kifayah. Artinya walaupun tidak diadani satu masjid,
itu tidak berdosa. Karena orang semua tahu, oh sudah adzan. Tidak ada di sini adzan, di sana sudah adzan. Oh sudah maghrib sudah. Oh sudah duhur. Oh itu sudah ada adzan. Nah, gitu. Jadi tidak dosa di sini ada. Itu hukumnya adzan. Kenapa? Makna adzan secara lughah i'lam, pengumuman. Pengumuman. Adzan itu pengumuman. Terus terkait dengan adzan, keutamaannya adzan yaitu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Ya. Wa man, orang, ahsana, siapa yang paling bagus qawlan, perkataannya, mimman da'a ila Allah, yang mengajak kepada Allah. Ya. Jadi orang yang paling bagus perkataannya adalah orang yang mengajak kepada Allah, ya tukang adzan. Makanya tukang adzan ini sehingga beda, ada permasalahan, beda ulama ini mana afdol adzan itu dengan imam. Imam An-Nawawi mengatakan adzan lebih afdol daripada jadi imam. Kalau imam ini hanya ngimami orang yang hadir, tapi adzan yang mendengarkan sepanjang suaranya, dengarkan. Tapi ada adzan juga yang tidak semua tukang adzan itu bagus. Ada nanti adzan di sini. Sunnah-sunnahnya harus tahu. Jadi aslinya kalau adzan ini diperpanjang itu makruh hukumnya. Makruh. Panjang. Itu makruh, tahu malah haram, dosa. Makanya saya terkejut bersama golongan para habaib itu kalau adzan, kalau Jumatan di Al-Hadi itu, kalau khotib naik kan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jadi dipercepat ini. Karena ada masjid khotibnya sudah naik, adzannya tua ya. Mau naik mimbar sampai geringgingan ya. Kira itu ya. Iya. Di masjid sampean adzannya gitu ya. Tua. Enggak ada kira tua suaranya ele-ele itu ya. Yang biasanya yang tua-tua suaranya merasa enak. Iya. Ya, Masya Allah ya seperti itu ya. Jadi sunnah-sunnahnya memang seperti itu. Makanya tukang adzan ini termasuk Bilal bin Rabah ya. Ini rajanya tukang adzan. Besok tukang adzan kumpulnya sama Bilal bin Rabah besok. Makanya yang adzan Dayat, Pak Herman, adzan. Ini kumpul sama Bilal. Ya, Pak Bambang adzan. Kalau tidak ada orang lagi Pak Bambang. Nafasnya terengah-engah. Tidak ada lagi. Ya. Dan makanya tukang adzan ada kan dulu di sini di kuburan Dato itu utuh, badannya utuh, lawan-lawannya. Setelah ditanya ke keluarganya, ini tukang adzan dulu, insyaallah. Adzan. Tukang adzan. Insyaallah. Makanya bersyukur orang yang adzan, dia mengajak kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau iqamah ini zikir khusus ya. Kalau iqamah dzikru mahsusun matlubun listinhadil hadirina li sholati maktubah. Jadi hanya zikir khusus ya kayak gitu. Tapi suaranya ini sunnahnya afdolnya di bawahnya adzan. Makanya sebetulnya qomat itu tidak ada afdol qomat mic speaker itu. Sebetulnya bukan tidak boleh, tidak afdol. Artinya kalau diukur dia qomat pakai speaker dengan qomat tidak pakai speaker, pahalanya banyakan tidak pakai speaker. Kalau qomat. Jadi seperti itu. Nah ini kan sekarang saya di Banyuwangi ini kan jadi lumrah ya. Jadi
tradisi. Semua kayak masjid semua komatnya pakai speaker. Kalau di daerah Situbondo tidak ada. Tidak ada komat pakai speaker, itu tidak ada. Jadi komatnya, ya memang gitu sudah. Jadi kebiasaan ya, jadi kebiasaan. Jadi afdolnya, tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa ya. Saya tidak melarang. Komat itu dipakai speaker, saya katakan tidak apa-apa. Saya tidak mengatakan dosa. Saya tidak mengatakan dosa. Jadi cuman menurut di kitab ini, komat ini suaranya, afdolnya, bagusnya, itu lebih ringan daripada adzan. Lebih ringan daripada adzan. Jadi umpama pakai speaker, ya enggak apa-apa kalau sudah tradisi. Di sini kalau enggak komat bunyi, tak datang. Ya karena sudah dibiasakan. Jeffrey, kalau enggak komat tak datang. Mentang-mentang rumahnya dekat, nunggu komat mau naik. Gitu ya, seperti itu. Sekali-kali tidak usah dikomat pakai atas. Beno bablas kabeh. Jadi seperti itu. Jadi komatnya dulu kalau belal, kalau adzan kan naik. Jadi kalau komat ya di situ. Komat di sini. Kan komat itu kan mau ngajak yang hadir, bukan ngajak yang ada di rumah. Adzan manggil orang yang ada di rumah. Tapi kalau komat ini kan ngajak sholat yang sudah teko, yang sudah datang. Yang sudah teko. Yang sudah datang kan ya, ini yang mau dijak. Nah, ini permasalahan. Ada sholat yang wajib adzan dan qomat. Ya. Yang dianjurkan adzan dan qomat. Ada sholat yang hanya qomat saja. Ada yang tidak perlu adzan, tidak perlu qomat. Tidak perlu adzan, tidak perlu qomat. Tapi yang perlu qomat, perlu adzan sama qomat, ya sholat ini sholat Jumat, sholat 5 waktu ini perlu, tapi tetap tidak wajib. Soalnya posisinya adzannya tidak wajib. Artinya perlu ada adzan dan qomat. Ada yang cuma perlu qomat toh, tidak perlu adzan. Apa? Sholat jamak, sholat di jamak itu, sholat duhur dikumpulkan sama sholat asar, itu sunnah qomat. Saya kalau jamak sama ponaan, ayo qomat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Duhurnya. Waalaikum, qomat lagi. Asar. Ya memang begitu. Sunnah qomat. Sunnahnya qomat. Tapi tidak perlu adzan. Nanti mau sholat jam ya, katanya yang ada di situ. Sholat apa itu? Embo. Jadi tidak perlu. Ada yang tidak perlu sholat adzan sama qomat. Apa itu? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, kan tidak ada adzan. Sholata sunnata rakaataini minal Idul Fitri, rahimakumullah. Sholatu jami'ah. Kan gitu kan? Jadi tidak perlu qomat sudah. Nanti murung-murung Allahu Akbar. Idul Fitri, Idul Adha kan tidak ada qomat kan? Langsung ngajak sholat jenazah, ya. Sholatul jenazah, gitu kan? Panggilan kan tidak usah qomat. Jadi seperti itu. Kenapa? Ya, seperti itu. Ya memang begitu. Jadi, banyak orangnya. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya juga ya. Ada syaratnya adzan ya. Ini ya. Apa namanya? Syarat-syaratnya adzan. Nah, ini syarat sah daripada adzan. Yang pertama adalah kalimat adzan dan iqamah harus diucapkan terus-menerus. Jadi tidak boleh berhenti-berhenti. Tidak boleh berhenti-berhenti. Walah, harus bersambung terus. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu minum dulu ya. Itu dah sunnah dah.
Sunnah. Kalau mau adzan, kalau puasa itu minum dulu, baru adzan. Ini ada lucu adzan, bisik dulu ya, keluar dulu. Apa itu keluar apa itu? Jadi adzan sudah Allahu Akbar, belum asyhadu alla ilaha illallah, lari ke sana. Apa itu? Ngambil apa? Lama. Langsung sama yang tengok-tengok, asyhadu alla ilaha. Ini kan tidak boleh. Makanya ketika adzan, ini harus sudah siap, sudah tertib, ya. Dan harus sudah masuk waktu, gitu ya. Ini apa namanya, syarat sahnya adzan. Mana ini tadi? Ini syaratnya muadzin ini, yang tukang adzan harus Islam, tidak boleh oleh orang kafir, tidak boleh. Terus tamyiz ini orang yang sudah berakal, ya. Tidak boleh anak-anak, tidak boleh. Boleh, ya. Tapi kalau tidak ada lagi sudah. Terus laki-laki, tidak ada boleh ada perempuan adzan. Ada dulu saya di desa Panggang sana. Pengajian cewek adzan. Saya pikir cewek apa anak-anak adzan. Suaranya kayak cewek. Saya tanya, siapa itu adzan? Itu istrinya takmir. Oh ya, kok bisa adzan? Iya, suaminya belum datang, diwakili istrinya ini. Itu betul itu. Udah Panggang sana. Betul itu. Kemarin saya tanya lagi, kan pengajian di sana. Saya tanya, mana istrinya yang adzan itu? Ya, Masya Allah. Tidak boleh ya laki-laki. Ya, adzan itu harus tahu masuknya, syarat sahnya adzan harus tahu masuknya waktu. Ya, itu syaratnya. Sunnahnya punya wudhu, ya. Sunnahnya punya wudhu, ya, tukang adzan itu ya. Tidak boleh tidak punya wudhu. Ya kayak Al-Quran lah, itu kan adzan ini mau manggil orang. Sekarang mana bisa manggil dari hati nyampe kepada hatinya orang, sedangkan yang manggil dalam keadaan kotor. Tidak sampai. Maka kenapa Bilal dulu tidak pakai speaker? Bilal dulu adzan tidak pakai speaker, tapi kenapa nyampe kepada hatinya orang? Orang kalau di Madinah kalau sudah adzan, Allah sampai kayak ada speaker masuk ke hatinya orang, jauh. Seberapa sih jauhnya suara ini nyampe? Kan ya kan? Paling umpama kita teriak, suaranya paling sampai sana paling. Ke kuburan enggak kira nyampe kan? Enggak nyampe kan ke kuburan itu. Ke masjid lah teriak. Kalau siang, kalau tengah malam nyampe. Wow, kan. Tapi Bilal adzan nyampe. Sampai itu. Kenapa? Karena ya itu sudah kekuatan daripada dia betul-betul dari hati. Ya, kekuatan dari hati. Ini diantaranya apa namanya adzan ini. Nah, cuman banyak yang salah ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika asyhadu anna itu ya. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu. Nanya panjang. Itu salah. Ada asyhadu anna ilaha illallah. Ada. Iya, asyhadu anna. Ada, saya dengar itu ada. Tadi kayaknya asyhadu anna. Asyhadu anna ilaha illallah. Kayaknya pasal kuping saya yang sana. Jadi jangan dirubah-rubah. Jangan berpola. Asyhadu an la asyhadu. Ada asyhadu an la asyhadu an betul. Adzan itu. Jadi di situ memang sunnah tapi harus berkualitas kita adzan ini. Karena akan manggil apa namanya? Orang yang akan sholat gitu. Nah ini menoleh hayya 'ala ini. Hayya 'alas shalah, sunnah menoleh. Ke kanan. Hayya 'alas shalah. Sunnah. Ya, umpama tak noleh, tak dosa, sunnah. Jadi kan manggil kan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Tapi tak usah. Ya tak usah, cukup sunnah noleh begini.
hayya 'alal falah, ke kiri. Ke tengah boleh. Hayya 'alal falah. Sunnah boleh. Jadi sampean jangan heran ada di Bilal itu. Ya begitu memang sunnah noleh kanan. Ya bukan hanya di masjid, ada di sini sunnah ya. Walaupun tidak ada orang tidak usah tengok-tengok aja. Umpama begitu. Karena tidak ada orang hanya nulis ada kadang duduk sholat adzan ya. Tidak boleh ya, makruh ya, tidak boleh. Adzan duduk itu tidak boleh. Adzan harus berdiri ya, sunnah berdiri adzan itu. Ya tidak usah adzan maksudnya. Ya kan gitu. Wong adzan ini tidak harus. Ya umpama tidak ada lagi, Bapak makan tidak ada lagi katanya. Ya tidak ada lagi gimana? Kalau sudah tidak ada lagi itu sudah lepas dari hukum. Sudah mau apa sudah wis sudah. Nah, ya tidak usah adzan sudah. Karena gitu ya. Tidak apa-apa. Makanya saya kalau Jumat itu dulu di sini Jumat kan ada jamiah tahlil. Jadi tahlil kadang belum selesai. Ya, jamiah tahlil itu malam Jumat. Isya ada di sini pas adzan. Tidak usah mundur dikit ya, daripada dada yang jamaah. Mundur ya. Atau tidak usah adzan nanti. Kalau jamaahnya orangnya ikut di situ, langsung sholat di musola di masjid nanti. Di situ di tahlilan makannya belum selesai, makan dulu. Sampai tidak makan gara-gara mau adzan. Tidak usah sudah. Makan dulu nanti bareng-bareng. Khusus malam Jumat biasanya 6:30 mundur dulu sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting mundurnya jangan sampai 1 jam. Jadi kalau mundurnya 1 jam, ya tidak apa-apa, tapi tidak usah adzan sudah. Tidak usah adzan. Tidak usah adzan sudah. Ya kalau sudah jam 8 mau sholat isya, Allah, iku jam endi boleh. Daripada heboh di tengah masyarakat, tidak usah. Oke. Langsung orangnya sudah ada, 5 orang, langsung Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, shalah al-falah, Muhammadin salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, langsung sholat berjamaah. Jadi fleksibel ya. Adzan, yang penting hukumnya adzan ini harus tahu, yaitu pertama sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini sunnah yang lebih dekat kepada wajib. Artinya koyok-koyok wajib sudah. Kapan itu situasinya, kapan menjadi hukum itu? Ketika di kampung itu tidak ada orang yang adzan sama sekali. Berubah hukum adzan ini menjadi sunnah kifayah. Jadi kalau kapan? Kalau sudah yang adzan banyak saling saut-sautan, mending ngalah di sini sudah daripada tidak dijawab. Atau yang jawab bingung, sing ngendi mau dijawab begini. Kan gitu kan. Akhirnya speaker kan nyari sana nabrak, yang sana nabrak, yang sana nabrak. Akhirnya katanya, tidak usah dijawab wis daripada mumet. Kan seperti itu. Jadi sunnah. Nah, ketika seperti itu adzan sudah saling usahakan dari sana nyampe sana. Umpama di sini tidak ada adzan, tidak usah selesai. Karena hukumnya sunnah kifayah. Jadi seperti itu hukumnya ya, supaya kita tahu hukumnya. Sehingga kalau kita tidak tahu hukumnya, akhirnya seakan-akan adzan ini wajib, Mas. Seakan-akan wajib, Mas. Ya kayak tahlilan itu sudah. Persis kayak tahlilan. Ketika mereka masyarakat tidak tahu, sehingga menganggap wajib. Akhirnya kalau tidak tahlilan, merasa orang tuanya pasti masuk neraka. Nah, jadi seperti itu, harus tahu dulu hukumnya. Perkara melakukan, tidak melakukan, terserah sudah. Seperti itu. Yang penting tahu dulu. Ya. Nah, makanya kalau adzan, khusus kembali kepada adzan, itu hukumnya 2, sunnah muakkad dan sunnah kifayah. Jadi tidak sampai wajib ya. Tidak ada hukumnya adzan wajib, tidak ada. Jadi umpama tidak ada adzan, tidak berdosa. Tapi kalau di situ tidak ada adzan sama sekali, berdosa semuanya. Semua berdosa. Karena adzan itu bentuk pengumuman bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Itu para jamaah. Jadi itu diadzan supaya kita ini paham
sehingga tidak saling berebut adzan. Dan minimal ketika adzan kita bersemangat karena fadilahnya adzan ini luar biasa, sehingga kita ini akan dikumpulkan besok dengan Bilal bin Rabah yang tukang adzan, masyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Barakallahu manfa'ana bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa 'al-qutin sadaqar rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karma warzuqil kulla halalan daima wa akhila 'atwa la manhuya bil khair wa kulli syar. Allahumma ihdina bidaka wa jan syafiri dak wa la tulina suwata jami' man khalafa amra wa rasulullah alimal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.